Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudulkan Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem Informasi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Lidia Raden Ayu Soleha, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, jurusan Manajemen. Metode pendekatan dan pengembangan sistem informasi ini ada 5 metode. Yang pertama itu berdasarkan metodologi, yang kedua berdasarkan cara menentukan kebutuhan dari sistem, yang ketiga berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, yang keempat berdasarkan cara pengembangannya, dan yang terakhir berdasarkan teknologi yang digunakan. Oke, yang saya bahas pertama ialah pendekatan dan pengembangan sistem informasi berdasarkan metodologi. Berdasarkan metodologi itu ada 2 macam. Yang pertama itu pendekatan klasik dan pendekatan terstruktur. Pendekatan klasik itu juga disebut dengan pendekatan tradisional atau pendekatan konvensional. Pendekatan ini juga lebih banyak kerugiannya dibandingkan keuntungannya, seperti pengembangan perangkat lunak menjadi sulit, terus biaya perawatan atau pemeliharaan sistem menjadi lebih mahal, kemungkinan kesalahan sistem besar, terus keberhasilan sistem kurang terjamin. Terus yang kedua itu pendekatan terstruktur. Pendekatan ini dilengkapi dengan alat-alat dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang terstruktur didefinisikan dengan baik dan jelas. Metode kedua, pengembangan dan pendekatan sistem informasi berdasarkan cara menentukan kebutuhan dari sistem. Ada 2, yaitu pendekatan dari bawah ke atas dan pendekatan dari atas ke bawah. Pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up approach, pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tertentu. Pendekatan ini juga merupakan ciri-ciri dari pendekatan klasik. Selanjutnya ialah pendekatan dari atas ke bawah atau top-down approach. Pendekatan ini awalnya itu mendefinisikan sasaran dan kebijaksanaan organisasi, lalu selanjutnya dilakukannya analisis kebutuhan informasi, lalu turun ke proses, yaitu pemrosesan transaksi. Pemrosesan transaksi ini meliputi output, input, basis data, prosedur operasi, dan kontrol. Metode ketiga, pendekatan dan pengembangan sistem berdasarkan sasaran yang ingin dicapai. Itu ada 2 macam. Yang pertama itu pendekatan sepotong dan pendekatan sistem. Pendekatan sepotong atau piecemeal approach merupakan pengembangan yang menekankan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu tanpa memperhatikan posisinya di sistem informasi atau tidak memperhatikan sasaran organisasi secara global. Selanjutnya itu pendekatan sistem atau system approach. Pendekatan ini memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinya dan menekankan sasaran organisasi secara global. Metode keempat, pengembangan dan pendekatan sistem informasi berdasarkan cara pengembangannya itu ada 2 macam. Yang pertama pendekatan sistem menyeluruh dan pendekatan moduler. Pendekatan sistem menyeluruh itu merupakan pendekatan pengembangan sistem serentak secara menyeluruh sehingga menjadi sulit untuk dikembangkan. Dan yang kedua itu pendekatan moduler atau modular approach, merupakan pendekatan dengan memecah sistem kompleks menjadi modul yang sederhana sehingga sistem lebih mudah dipahami, dikembangkan tepat waktu, dan mudah dipelihara. Metode kelima, pendekatan dan
pengembangan sistem informasi berdasarkan teknologi yang digunakan ada dua macam. Yang pertama itu pendekatan lompatan jauh dan pendekatan berkembang. Pendekatan lompatan jauh atau Great Leap Approach merupakan pendekatan yang menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih sehingga mengandung resiko tinggi, terlalu mahal, sulit dikembangkan karena terlalu kompleks. Contohnya yaitu kendaraan listrik. Yang kedua itu pendekatan berkembang atau evolutionary approach. Pendekatan yang menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan saja dan terus dikembangkan untuk periode berikutnya mengikuti kebutuhan dan teknologi yang ada. Seperti aplikasi yang saat ini kita gunakan itu sosial media. Adapun 4 contoh pengembangan pendekatan sistem. Yang pertama itu prototyping, yaitu proses iteratif dalam pengembangan sistem di mana rekrutmen diubah ke dalam sistem yang bekerja secara terus-menerus, diperbagi melalui kerjasama antara user dan analis. Tujuan dari prototyping itu sendiri ialah untuk bisa dibangun beberapa tools pengembangan untuk menyederhanakan proses. Selanjutnya ialah Joint Application Design atau JID, yaitu proses terstruktur di mana user, manager, dan analis bekerja bersama-sama selama beberapa hari dalam satu pertemuan bersama untuk mengumpulkan rekrutmen sistem yang akan dibangun. Selanjutnya ialah struktur analis dan struktur desain, yaitu pendekatan yang lebih berfokus pada bagaimana mereduksi waktu dan maintenance dalam pengembangan sistem. Pendekatan ini langsung mengintegrasikan perubahan jika diperlukan. Yang terakhir itu Object Oriented Analysis dan Design atau disingkat OOAD, yaitu metode pengembangan sistem yang lebih menekankan pada objek dibandingkan dengan data atau proses. Sekian dari pembahasan metode pengembangan dan pendekatan sistem informasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.